Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Emma Wulandari, NIM 1910101090186 dari Prodi Tadris Kimia Angkatan 2019, UIN Antasari, Banjarmasin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tradisi adat Banjar, yaitu Bapelas Bidan, yang dilakukan selepas melahirkan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu Islam dan Budaya Banjar. Dosen pengampu Ibu Khairiatul Muna MPD dan Bapak Ikhwan Khairul Sadikin MPD. Pada video kali ini sudah ada 3 narasumber yang terpercaya. Oke, langsung saja kita lanjut pada video penjelasannya. Langsung saja kita menuju kepada narasumber yang pertama mengenai suku adat Banjar, yaitu Bapelas Bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Cil? Baik? Baik aja. Alhamdulillah baik. Nah, sini tuh anak minta pian jadi narasumber untuk adat istiadat Bapelas Bidan. Nah, Bapelas Bidan tuh apa, Cil, menurut pian? Itu bukannya kewajiban kada, cuma itu leluhur adat Banjar. Dari datuk ini kan nenekku dulu bidan, datukku bidan, mamaku bidan. Jadi menurun ke aku lagi. Ini kan faktor keturunan. Nah, bukannya kan kayak orang kuliah apa kada. Ini faktornya mimpi aja diturunkan ke aku. Lalu kayak ini caranya mulai adat nama datuk nenekku bahari. Ini bukan kewajiban menyangkut di agama kada, cuma ya kebiasaan dari datuk ini bahari leluhur lah, maksudnya kayak itu. Ini pernah kayak ini caranya, nah palasnya beneran. Asal usul Bapelas Bidan ini dari mana aja? Asal usulnya kah? Mulai keturunannya aku ingatkan dari datukku, kan nenekku sampai mamaku seorang, sampai aku lagi. Itu dasar dari adat istiadat Banjar. Ya, adat istiadat Banjar. Kami kan asli Banjar. Gitu, nah, habis itu proses Bapelas Bidan ini mulai dari apa sih prosesnya? Prosesnya tuh kan kebanyakan habis cupot pusatnya. Nah, itu langsung Bapelas Bidan. Orang ada juga kadang kan orang belum ada duitnya. Karena sebulan, ada setengah bulan, ada 2 bulan, kadang mesti juga nang habis cupot langsung kayak itu. Nah, tergantung kemampuan orang kayak itu. Berarti apa-apa aja dalam prosedur Bapelas Bidan, misalkan dalam tahapannya tuh nih ya? Dan nikah pemberian orang tuh kah beres tata caranya enggak? Tata caranya lah beres segentang fitrah, kelapa 1 biji, gula merah tuh ya setengah kilo, paling kada seperapat paling sedikit. Jadi kan garam, asam kamal, piksin, uyah, gula putih. Gulanya artinya aja sejuduh. Nah, ini kan yang merah, yang putih. Jadi banang lawan jarum. Nah, itu bawang putih lan bawang habang, gula putih lan gula habang, piksin. Ini kan masih ada tertinggal nih orangnya. Tapi kan ada orang kayak itu aku kada mencari juga. Ada yang sarai, laus, kancur, pipakan, ada yang minyak tanah tebuan. Itu kan yang lain-lain orang. Tapi aku kada mencari. Yang penting aku ada gula, ada nyor, ada beras. Syaratnya itu Nah, kan tadi adalah hadis pacul pusat lah. Hadis pacul pusat tuh ada yang habis pacul pusat tuh kada ada lagi ya. Caranya tuh habis saya sudah, cuma paling aku tuh mau urut namanya kan kayak itu. Habisnya lahir ku mandi setiap hari, habis cuput pusat nah jadi aku pusatnya ya isok cilah gitu betapung tawar. Kadang-kadang nunggu dulu cilah kan belum ada uangnya, ya terserah aku kada maksa jangan kayak itu. Ada yang sebulan, ada yang setengah bulan. Kebanyakan mencuput pusat kan langsung. Tujuan Bapelas Bidan ini apa, Cel? Tujuannya kah? Tujuannya tuh dia menyorot nama itu lah, ibaratnya itu kan ini makanya bawa dah lah nah. Jadi kan ini perampahan dapur supaya hidupnya itu kena lengkap aja. Nah, ada kekurangan kan apa-apa hidupnya tuh cukup aja. Anaknya agar anunya kena masa depannya sampainya kan kawin berumah bertangga tuh cukup lah ini kayak itu kada kurang kayak itu jan.
makanya orang nantaho tuh dilengkapi orang. Nah, apalagi bibinian ya. Kabagian tuh lah bilainya lalaki badai. Oh berarti antara laki-laki lawan binian tuh beda sih lah. Ada yang bila perempuan bekurung sarungnya itu nah. Mun yang lengkapnya tuh kayak apa tuh rajinnya? Lengkapnya tuh lah pertama beras, kedua gula habang, gula putih, kelapa, uyah lawan pixin, janar, kancur, pipakan, sarai, laos, bawang habang, bawang putih, banang, jarum, pixin. Itu nanti selengkap. Ada yang tak buat ragigangan, itu nah sebagian ampas sop, itu nah. Yang menjual yang ini persyaratannya dari suaminya kah istrinya? Dari lakinya, bininya. Jadi lakinya bininya tuh lah aku nikah mang kalinya tuh nah nya masuk anaknya potong kali. Habis itu anaknya tuh bawa ke wadahku, inya menung kali aku pula anaknya. Habis itu aku sarah lan lakinya. Nah ini penyarah aku lawan ikam, sampainya anak itu sudah keluar. Inggih cil jarum banyak-banyak minta pian menolong anak bini ulun selamat. Amin ya. Ini ulun bersedekah lan pian. Tanda balas jasa ulun lan pian. Man amplopnya tuh kadang kalau macam lah, macam-macam ada 1,5 juta, ada 800. Duitnya tuh ada. Ada sama ini. Ada juga yang 100 kadang-kadang kada menantu. Orang kadeda kan kita kadang meminta lain orang rumah sakit kan orang bertugas. Ada aku nih seikhlasnya aja, yang penting kan ikhlas memberi aku lalu aku memakan barang tuh ikhlas. Ada temakan kesangkal orang. Nah kayak itu aja aku kada mau cuma kan makan ada ikhlas ada nyaman juga dimakan. Aku ini kan memakani anak cucu itu jarku kan. Berarti Bapak Asbidani ucapan terima kasih, Ya, terima kasih orang Tuhan tuanya terhadap bidan balas jasa lah. Oh itu. Terus pandangan agama, menurut agama Bapak Asbidan itu kayak apa aja? Pandangan agama kan Cara Islam apa? Cara Islam langsung berselamatan gitu nah. Umur betul tungkal tuh lawan kancur dipakan tuh di payu pudak tuh direjik. Nah ada tungkalnya pulang. Jadi orang tuh tapung tawar aja orang Dayak lah. Amal kami tuh tungkal adat kami Banjar menyambetnya tuh. Ada orang Dayak tuh tungkal tapung tawar aja. Ada juga namanya nyambet kikipik, jadinya lain-lain kan Dayak itu ada Dayak Merabahan, Dayak Kapuas gitu nah. Pas benar selajur mbah. Wadahnya. Wadah kayak ini artinya kan kita penghidupannya tuh ada bisi rumah tangga dan lagi di dalamnya ada isinya penuh lengkap. Artinya tuh kayak itu orang Dayak itu. Aku nih betakun juga. Apa artinya? Amun orang Dayak tuh lagi bapak sana aku ada lading, pisau besi lah. Ada lubangnya, ada juga yang ayam. 1 ekor. Orang Jawa nih tuh. Ayam hidup dibuatnya di dalam gintingan purun. Berarti setiap adat tuh lain-lain. Setiap adat orang yang aku tolong tuh kan beda-beda. Aku yang menolong Banjar lah yang ditolong, kadang Dayak Merabahan, Dayak Kapuas, Dayak apakah aku tolong tenang lah. Ada nang Jawa Sunda, Jawa Barat, Jawa Timur, macam-macam adatnya tuh. Apa yang diberi ku terima. Itu ay. Kadang-kadang ada juga yang kadang mampu ukil kayak kalau ini kadang mampu lu minta reda aja. Asalkan minta rela kan. Kan karena kan antara ini masih bersangkutan aku kan dengan penyimpan darahnya kan harus beikhlasan supaya ibarat meninggal kita kadang menyangkut ibarat hutang piutang lah itu kan itu menyangkut juga kadang beikhlasan kadang ada masih aku jingkil nah kayak itu ini ditolong ada daim beri aku apa-apa kalau tapi menaku kata ikhlas saya sampai rezeki itu ada yang penting aku menolongnya selamat alhamdulillah aku nih syukur juga orang selamat ada aja tuh kena Tuhan membelasakan itu ampun kok diam ya kok ada apa-apa kalau Pak menagih dikam harus berpalas dan kada paling aku minta tuh tapung tawarnya aja supaya aku jangan sakitan awak sakitan kan ada nolong orang rumah awak ini rasa rak garing lah. Berarti habis Bapak Asbidan pian minta tapung tawar lagi. Ya, tapung tawar nang talajur ini Pak. Sebelum besarahan tong kali dulu aku. Kan itu barilaan. Kecil ulun banyak minta rela pian menjapai darah ulun, kotoran ulun, pian menolong ulun selamat. Aku kayak itu juga aku banyak minta rela keselamatan. Selamatan tuh barang aja kadang orang nasi, kadang wadah karing, kadang wadah besar. Tergantung orang. Aku kadang minta yang penting tuh doanya aja. Itu tadi kil wadah karingan lah kita ada apa doanya tuh buntungan iya jar. Pian meciakan jenah.
menghakun seadanya. Aku ini bukannya orang pandai kada juga. Oke. Makalah aja tuh. Ada membaca tuh yang kada kau yang panjang yang handet gitu. Jangan gitu, Pang. Amalannya. Berarti kayak itu jalan bapalas bidan. Melohornya bukannya menyangkut di agama kan bukan. Melohor gini. Turun timuron Tapi dari mun itu. dalam agama tuh kalau papai bapalas bidan aja. Ada apa-apa cuma orang itu kan ya adat lah gitu ay. Oke. Tapi kan orang kada bapalas tuh rajin orang duit. Duit itu arah aja jarang ada. Itu kan kayak itu kan kada sama. Mau kada bisa cari juga. Nah dibari orang lagi walaupun kurang ada. Bila dibari orang tuh cukup. Itu nang kayak ini kayak ikhlasnya orang. Udah apa lagi kita minta-minta. Memaksakan orang tuh pada ikhlas orang. Itu. Sudah ya sama. Berikutnya, narasumber yang kedua yaitu mengenai bagaimana bapalas bidan dalam perspektif agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Di sini ulun meminta Pian sebagai narasumber tradisi adat Banjar bapalas bidan dalam perspektif Islam dan agama, Pak. Islam dan sains, Pak. Nah, bagaimana pandangan Bapak secara agama mengenai budaya bapalas bidan? Bapalas bidan itu kalau dihukumkan di dalam agama Islam itu ada hukumnya, diperbolehkan atau disebut dengan mubah. Tapi kalau misalnya di secara istiadat itu adalah bagaimana kita itu berterima kasih kepada bidan atau diselipkan di dalam situ karena tanda terima kasih kita lawan Allah Ta'ala bahwasanya kita itu mendapatkan anugerah daripada Allah tadi itu anak dan juga sampai selamat anak itu karena apa? Karena bantuan bidan tadi dan di situ kan diselipkan doa-doa selamat apa segalanya. Oke, itu Pak. Berarti di dalam Islam itu diperbolehkan. Ada di dalam Islam. Oke. Kemudian di dalam bapalas bidan itu kan ada persyaratannya loh, Pak. Seperti kayak beras, gula merah, apakah itu diperbolehkan? Apakah itu syirik kah atau tidak, Pak? Kalau dihukumkan di dalam syariat itu pada syirik karena itu sebagai syarat daripada adat istiadat aja. Jangan diyakini bahwa itu syirik di dalam syariat tadi. Jadi berarti di dalam Islam tuh boleh-boleh saja, Pak. Dibolehkan. Dibolehkan. Lanjut yang terakhir mengenai bapalas bidan dalam perspektif sains. Assalamualaikum, Bu. Selamat sore. Terima kasih sebelumnya sudah menjadi narasumber saya dalam tradisi adat bapalas bidan dalam perspektif Islam dan dalam perspektif agama dan sains. Nah, begini Bu, bagaimana pandangan secara sains mengenai bapalas bidan ini? Kalau dalam sains sebenarnya tidak ada mengenai bapalas bidan, tapi karena tidak ada hal yang bertentangan dengan sains, bapalas bidan biasanya tidak dipermasalahkan. Oh, berarti dalam dunia sains itu kan ada bapalas bidan, tetapi tidak dipertentangkan. Ya, terima kasih Bu. Berikutnya ada pun contoh bagaimana proses bapalas bidan.
Kon. Nah, saya bacakan udah selamat. Dari ketiga narasumber tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Bapalas Bidan merupakan tradisi yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada bidan dan rasa syukur atas kelahiran sang bayi. Bapalas Bidan ini biasa dilakukan setelah pusar bayi copot atau 7 hari setelah kelahiran sang bayi atau 15 hari. Adapun proses Bapalas Bidan ini terjadi secara 3 proses, yaitu yang pertama pembacaan doa, yang kedua yaitu betapung tawar atau beta tungkal, yang ketiga serah terima sang bayi kepada orang tua si bayi. Nah, adapun fungsi dari Bapalas Bidan ini yaitu ada fungsi kesucian religius, etika, estetika, dan sosial budaya. Adapun kesimpulan Bapalas Bidan dalam perspektif agama, di mana Bapalas Bidan hukumnya boleh-boleh saja atau mubah dalam agama Islam, karena Bapalas Bidan merupakan bentuk rasa terima kasih kepada bidan yang telah membantu kelahiran sang bayi dan rasa syukur atas diberikannya anugerah anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesimpulan Bapalas Bidan dalam perspektif sains, bahwa dalam sains dikatakan Bapalas Bidan itu tidak ada. Menurut masyarakat setempat, jika tidak melaksanakan Bapalas Bidan, maka sang ibu dan juga bayi akan merasakan sakit-sakitan. Padahal ketika ibu melahirkan, anak sudah dinyatakan dalam keadaan sehat dan sang ibu juga sudah dikatakan dalam keadaan sehat sehingga boleh dibawa pulang. Ibu juga sudah diberi edukasi pada posyandu dan kelas ibu hamil bagaimana setelah proses persalinan, nifas, dan melahirkan. Baik, begitu kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam tradisi adat Bapalas Bidan menurut perspektif agama dan sains. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.